الشيطان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal ikhwah di mana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, mengkaji khataman kitab Tuhfatul Kiram daripada Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, yang disyarih oleh Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Syafi'i Al-Azhari, salah satu dosen di Al-Azhar University Mesir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk istiqamah di jalannya. Salatullah salamu tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang tak henti-hentinya mendoakan kita, Nabi yang tak henti-hentinya berjuang demi tegaknya agama Allah. Semoga kita nanti dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tak henti-hentinya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga bangsa kita, semoga Allah melimpahkan keberkahan ma'unahnya sehingga kita dijaga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga dalam keridhaan. Wabil khusus pondok pesantren kita, pondok pesantren Darul Arifin, semoga Allah memberikan taufiknya, memberikan ridhanya sehingga bermanfaat luas bagi umat. Ala jami' hajatina jami'al hasan tawassul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. الحديث السابع والعشرون. Hadis yang ke 27. Ya. Tak terasa sebentar lagi kita sudah 15 hari ya. Judulnya adalah Al-Birru Husnul Khuluq. Kebaikan al-bir, husnul khuluq, yaitu adalah termasuk dari akhlak yang mulia. Al-bir menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya itu adalah al-af'al allati la takhtalitu ya ma'al atham. Sebuah perbuatan yang tidak bercampur dengan dosa, itu disebut namanya bir namanya. Makanya kata berbuat baik kepada orang tua itu tidak disebut husnul walidain, ya, tapi disebut namanya birrul walidain. Ya. Begitupun haji mabrur, ya, tidak disebut haji yang lain. Kenapa? Supaya hajinya itu betul-betul tidak bercampur dengan dosa. Itu tanda haji yang mabrur. Nanti kita akan bahas dalam hadis ini. Anin Nawas bin Sam'an. Sebagian ulama hadis membaca Anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu, semoga Allah meridhai, ta'ala mati hingga Allah, anhu dari Nawas bin Sam'an.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, albirru, albir, kebaikan, berbuat baik, itu apa? Husnul khuluq, adalah akhlak yang mulia. Lawan dari berbuat baik itu apa? Wal ismu, berbuat dosa. Apa itu dosa? Ma, sesuatu, haka. Ya, haka ini apa? Membolak-balikkan, membuat gelisah fi nafsika, dalam jiwa kamu. Orang itu kalau berbuat dosa gelisah hatinya. Betul atau tidak? Pencuri misalnya, nyuri itu gelisah di hatinya. Maksiat, mojok misalnya, takut ketahuan orang. Kalau nggak takut ketahuan, nggak akan mojok. Betul atau tidak? Gelisah hatinya. Ya, betul atau tidak? Jadi dosa. Jadi kalau orang berbuat dosa itu hatinya pasti gelisah. Nah, yang paling ini adalah wakarihta, dan kamu sangat benci sekali ayat toli'a, yaitu untuk dimunculkan alaihi, atasnya, atas dosa itu, an-nasa, kepada manusia. Ada yang pingin dosanya ditampilkan? Tidak ada. Tidak ada. Makanya perkataan ulama itu, andai kata Allah itu menampakkan dosa dan pahala kita, boleh jadi dosa kita ini bergunung-gunung, tapi kita tidak terasa. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Catatan amal itu disembunyikan. Andai kata kalau catatan amal itu dinampakkan, galau-galau, repot, malu kita. Ya. Misalnya catatan amal nih, jelas nih, amal buruknya itu lebih kan, masuk, wah ini neraka nih, repot ya kan. Nah gitu ya, andai kata. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka ada satu ungkapan yang menarik. Setiap orang itu pasti punya masa lalu. Tapi ingat, setiap orang juga punya kesempatan untuk masa depan dia. Nah, ini. Tidak mungkin ya, orang itu buruk terus, tidak mungkin. Pasti ada nilai kebaikannya. Ini. Makanya orang itu punya kesempatan untuk apa? Baik. Makanya ini pernah saya sampaikan. Mungkin sebagian sudah dengar, sebagian juga belum. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan, kan pernah ditanya tentang 6 perkara. Baik Imam Ghazali oleh murid-muridnya. Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya. Ini dialog. Makanya Imam Ghazali itu dianggap bukan hanya seorang ahli filosof saja, bukan hanya ahli agama, tapi juga sebagai bapak pendidikan waktu itu ya. Maka Imam Ghazali bertanya kepada muridnya, kira-kira di antara kita ini mana yang sangat dekat? Yang dekat dengan kita ini siapa? Murid-muridnya jawab, yang dekat itu guru. Guru kan dekat. Yang dekat itu adalah bapak, mama, ya, teman, itu dekat. Imam Ghazali mengatakan benar, tapi yang lebih dekat yang tidak pernah kita persiapkan apa itu? Kematian. Ya. Kan kematian ini mengintai kan, malaikat apa? Ya, malaikat apa? Israel. Mantau. Cuma kita tidak tahu. Ini kata kalau matinya Israel ya, tahu kan? Takut kita kan? Kita ini coba perhatikan ya. Kita ya, sampai mau live streaming aja persiapan soundnya dulu, ininya dulu, persiapan. Nak mau ke masjid persiapan pakai peci dulu, pakai baju dulu, pakai minyak wangi dulu, pakai mukena dulu kan gitu kan. Tapi mati kadang-kadang kita lupa tidak persiapkan. Apalagi kalau mau mudik, ya tak? Ya, bannya dulu, di servis mobilnya, di servis olinya. Nah, kadang dalam menghadapi kematian kita tidak pernah siap. Nah, ini sebenarnya teguran yang luar biasa bagi kita. Yang kedua tanya, kira-kira apa yang jauh? Yang jauh ya dulu benua Amerika. Yang jauh lagi apa? Yang jauh itu adalah matahari.
Jarak matahari dengan bintang itu jauh sekali ya, daripada yang lain. Imam Ghazali mengatakan benar, tapi ada yang lebih jauh yang nggak bisa kembali lagi. Apa itu? Penyesalan. Tidak ada namanya penyesalan di depan. Andai kata kalau nyesel di depan enak, ya kan? Coba saya belum melakukan nih. Ya Allah, saya nyesel di depan. Orang sukses galau-galau. Betul tidak? Makanya setan itu di dalam Al-Quran mengatakan fa'alhamaha fujuraha taqwaha. Kecenderungan manusia itu pasti dibisikkan untuk fujur ya. Baru kemudian takwa ya. Yang ketiga tanya, kira-kira apa yang paling berat ya. Setan mengatakan ada yang berat, batu besar itu kan berat, besi berat. Imam Ghazali mengatakan memang benar, tapi yang lebih berat daripada itu apa? Amanah. Amanah itu berat. Amanah ilmu berat. Ya. Amanah harta berat. Amanah sebagai seorang bapak berat. Amanah sebagai seorang santri itu berat, dan lain sebagainya. Ya. Amanah berat. Kemudian ada lagi tanya, apa yang paling besar di dunia ini? Oh, paling besar itu ya kita tengok bulan itu besar, bumi ini besar, langit besar. Yang Ghazali mengatakan benar, tapi ada yang lebih besar dari itu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau tidak bisa mengendalikan, kalau nafsu ini dibiarkan, dia akan merusak segala-galanya. Itu ya. Ini adalah keimanan. Adanya adalah keimanan. Kemudian apa? Makanya para ulama itu punya jalsah. Saya waktu ke rumahnya Syekh Utsman di Mekah Al-Mukarramah, ulama kita dari Jambi. Itu waktu datang ke rumah sana, anaknya bilang, setiap hari Jumat itu kumpul di sini para ulama. Ada Syekh Muhammad Ibn Adab Al-Maliki, ada Syekh Ali As-Sabuni, ada kemudian Syekh Hasan Masyad katanya. Nah, itu kumpul setiap Jumat itu. Mudzakarah. Ingat ya, orang semakin ajar, orang semakin berpikir keras, itu nafsunya semakin besar. Ya. Makanya dilampiaskan dengan belajar. Saya mau tanya, penelitian jauh-jauh, logika sederhana saja. Saya mau tanya, kiai mana yang anaknya sedikit? Besar. Kenapa? Karena yang dilihat itu kitab terus. Kitab kan ngaji terus kan? Kitab, nggak ada lagi yang dilihat. Kitab santri kan, pulang istri, kitab santri istri kan? Nah itu. Karena semakin berpikir. Jadi orang semakin berpikir, makanya apa? Ya bisa mengendalikan hawa nafsu itu dengan apa? Dengan disibukkan dengan banyak hal. Ada satu kiai yang sangat produktif. Beliau udah almarhum tahun 2017 kemarin. Beliau tidak mau mengasih nama aslinya. Saya dapat dari abdi dalamnya beliau. Itu di Denanyar ya. Itu beliau itu nulis buku. Ya setelah selesai ngajar seperti ini, pulang itu nulis, mentelaah buku itu sampai kadang-kadang jam 2:30 baru tidur. Ya itu nulis terus. Sampai beliau ada katanya ya, saya belum nengok, kata kawan-kawan saya di sana punya ringkasan fikih Islam Ba'dilah tuh. Dan beliau juga punya Taisir Mustalahil Hadis. Orang alim itu. Karyanya banyak, tapi beliau tidak mau menyebutkan namanya. Biasanya pakai inisial. Orang alim. Kemudian Imam Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, kira-kira apa yang paling ringan? Paling ringan kapas. Kan ringan kapas itu. Paling ringan itu debu. Ya, tapi ada yang lebih ringan dari itu apa? Meninggalkan sholat. Ngobrol, adzan mau terus. Akhirnya sholatnya tinggal. Gak dulu. Yang paling ringan itu meninggalkan sholat.
Kemudian yang terakhir tanya, kira-kira apa yang paling tajam? Yang paling tajam adalah pisau, yang paling tajam adalah pedang. Ya. Imam Ghazali mengatakan benar, tapi ada yang lebih tajam dari itu. Apa? Ya kalau dulu mungkin lisan, sekarang jari jemari. Ya, lisan. Ya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, banyak orang masuk neraka itu gara-gara lisannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Wabisah bin Ma'bad. Ada Wabisah bin Ma'bad. Nanti kita, karena ini rawinya dua, kita baca hadisnya dulu baru nanti kita perawinya. Radhiyallahu ta'ala, semoga Allah meridainya, anhu darinya qal, beliau mengatakan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian beliau mengatakan apa? Ji'tu tas'alu 'anil bir. Ji'tu, saya datang, tas'alu, ya, bertanya tentang apa? Tentang bir, tentang kebaikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi mengatakan apa? Ji'ta tas'alu 'anil bir. Kamu datang, tas'alu, kamu bertanya 'anil bir, yaitu tentang kebaikan. Qultu, kemudian saya mengatakan, na'am, benar. Faqala, maka Nabi kemudian menjawab, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada diri kamu. Ma'bad ini orang yang khusyuk, orang yang alim. Istafti qalbak. Maka dikatakan albirru ma itma'annat ilaihi nafs. Sesuatu yang apa? Menenangkan ilaihi an-nafs, yaitu kepadanya an-nafs, jiwa. Wat ma'anna ilaihil qalb, dan membuat apa? Wat ma'anna, dan tenang ilaihi, kepadanya al-qalb, hati. Jadi kebaikan itu jika jiwa kita, jika hati kita itu tenang, itu berarti adalah kebaikan. Ada orang misalnya azan, habis azan kemudian takut, tidak ada, karena kebaikan, betul tidak? Ada orang sholat, habis sholat berjamaah takut, tidak ada, karena itu kebaikan. Ya. Tapi kalau habis orang berbuat maksiat, ya, maka di sini dikatakan wal ismu, dan kemudian dosa, ma haka fin nafsi, ma sesuatu haka, yang itu membolak-balikkan atau yang menimpa diri kamu. Wa taraddada, dan kemudian apa? Hafis sadr, dan kemudian membuat apa? Taraddad, itu hati gelisah, ya, fis sadr, dalam hati. Wa in aftaka, maka jika kamu minta fatwa annas, kepada manusia, fa aftauka, maka akan diberikan fatwa kepada kamu. Ini hadisun hasanun, hadis hasan, rawainahu, meriwayatkannya, kami meriwayatkannya fi musnadai, pada dua musnad al-imamain, dua imam, Ahmad ibnu Hanbal wal Imam Ad-Darimi, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Rawi al-hadis, periwayat hadis ini al-awwal, yang pertama, nasabuhu, nasabnya An-Nawas bin Sam'an, ada yang membaca Nawas bin Sim'an bin Khalid bin Amr al-Amiri, ini nasabnya. Abuhu, bapaknya adalah apa? Sahabi, seorang sahabat. Da'alahu Rasulullah SAW, yang Nabi itu mendoakannya bil barakah, dengan keberkahan. Wa masahana siyatihi, wa masahana siyatahu. Nasiyat itu apa? Ini bagian ini, bagian depan ini, muqaddimatu ra'sihi, bagian depan kepalanya. Diusapli Allahumma barik fihi, ya Allah tolong berkahi ini, anak ini, tolong berkahi anak. Makanya kadang kita punya anak, ada ulama datang minta didoakan, minta dipegang kepalanya, minta ditiup kepalanya, itu ada dasarnya, karena Nabi
Kalau ada anak kecil dipegang kepalanya. Ya. Selain teknik, amaluhu, beliau huwa min ahli suffah. Beliau ini termasuk adalah orang ahli suffah. Ahli suffah itu adalah sekumpulan orang-orang, kemarin kita sudah bahas, yaitu yang tidak punya tempat tinggal, ya, yang itu tinggal di emperan Madinah, dan mereka belajar dengan Rasulullah SAW. Lebih enak kan apa? Dekat dengan rumah Nabi. Nabi keluar langsung diikuti kan gitu kan. Ya, itu barokahnya. Maka paling nyaman itu memang tinggal di masjid emang. Ya. Ja'a ilal Madinah, datang ke Madinah liyata'allam, untuk belajar, wa yatafaqqahu fid din, dan untuk apa? Mendalami ilmu agama. Datang jauh-jauh. Ya. Wa aqama fiha sanah, kemudian berdiam diri di Madinah itu selama setahun. Wa sakana asy-Syam, beliau kemudian tinggal di Syam. Rawa, beliau meriwayatkan radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, 17 hadisan, 17 hadis. Setahun sudah jadi orang alim, karena langsung belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu ini ya, banyak cerita sahabat-sahabat, ada yang belajar setahun, ada yang 2 tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun. Ya, makanya futuh itu kadang-kadang tergantung ridho dari gurunya, tergantung kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan. Kalau memang Allah ridho, langsung dibukakan. Maka Nabi langsung ngirim, kembali lagi ke Yaman, kembali lagi ke Syam, kembali kemana? Untuk apa? Untuk langsung mengajarkan ilmu. Ya, itu didoakan. Dan saya punya menyaksikan langsung. Dulu ada di kampung sebelah saya, ada pondok kecil gitu ya. Pondok waktu itu masih gubuk-gubuk gitu. Sowan ke sana. Waktu saya masih SMP kalau nggak salah, SMP kelas 3. Dan SMA kelas 1 saya rutin ke sana. Saya tanya kepada beliau ini gurunya siapa? Gurunya fulan. Selama mondok itu ngapain saja? Selama mondok itu beliau tidak pernah disuruh belajar kayaknya. Selama mondok itu hanya apa? Bersihin apa namanya? Ventilasi, bersihin ini. Nama kayaknya Kiai Husain Ilyas. Kiai Husain Ilyas yang mondok itu nggak banyak, cuma 20 orang. Tidak boleh banyak-banyak. Kalaupun mondok itu bikin tempat sendiri. Jadi kalau bikin mondok itu di sana bikin tempat sendiri. Kiai Husain tidak ngelarang, silakan aja mau bikin tempat sendiri mondok, silakan. Tidak, cuma 20 orang. Sudah selama kalau nggak salah 15-an tahun mondok, pulang. Qadarullah futuhkan. Bisa buka kitab-kitab, ngajar kitab. Ngajar kitab. Dan itu real, itu orangnya masih hidup sampai sekarang. Ya, masih hidup. Makanya ketika Allah futuhkan hati seorang itu kadang tidak lama. Saya pernah diceritain juga Kiai Karim itu, ada salah satu ulama di Mekah, kalau nggak salah Syekh Majid, salah satu pendiri Salatiyah itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu beliau ini doanya makbul. Ya, jadi suatu ketika tawaf kan minta doa ini, minta A dan B, minta belajar ilmu. Pas tawaf, di tengah-tengah tawaf itu ini megang air zam-zam, berhenti di situ, suruh minum. Ternyata nggak minum ini. Ya, andai kata kalau minum dikabulkan permintaan kamu. Nah, akhirnya diulang lagi, minum. Apa yang mau ditanyakan dia paham semuanya. Jadi ada yang seperti itu prosesnya. Ya. Makanya nanti ada pembagian, ada memang yang betul-betul itu dirayah, ada yang perlu riwayah. Allah yang ilhamkan ilmu kepada seorang manusia. Ya. Tapi ingat, tetap mujahadah. Jangan tenang-tenang baik, ya, tenang.
Kenapa? Insya Allah nanti foto. Tidak bisa. Ya. Kayak saya dulu di pondok, ada yang ngaji Bukhari. Kita ngaji Sahih Bukhari. Ya. Kitabnya ini bersih. Waktu itu saya mau beli kitab tidak punya uang. Dia main game. Kalau nggak baca ini ngisi TTS. Kan kita ngajinya karena ramai kan di luar TTS. Saya pinjam kitabnya. Pinjamnya kitabnya? Ya pinjam. Kok bersih sekali ini di mana? Boleh nggak saya artikan? Jangan katanya. Kenapa? Nanti kalau pulang insya Allah bisa sendiri. Nggak bisa. Kalau kayak gini nggak bisa. Itu butuh mujahadah. Ya mujahadah itu ya bisa dengan puasa, bisa dengan sungguh-sungguh, bisa dengan menjauhi maksiat dan lain sebagainya. Ya. Itu mujahadah. Ya maka ini 1 tahun kemudian menjadi orang alim. Rawi al-hadis asani, periwayat hadis yang kedua, nasabuhu nasabnya beliau adalah Wabisah bin Ma'bad bin Malik bin Ubaid al-Asadi. Islamnya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Aslam sana, beliau Islamnya tahun 9 Hijriah. Ma'a asyrati min qaumi, bersama dengan 10 kaumnya. Sifatuhu, karakteristik yang melekat kepada beliau itu apa? Radhiyallahu an. Semoga Allah meridainya. Kana katsirul buka, beliau itu banyak menangis. Sekarang itu ada penceramah yang suka menangis. Namanya Syekh Al-Maghamisi, Imam Masjid Kuba. Itu kalau ceramah ingat nangis beliau. Makanya jamaahnya banyak. Dulu di Palembang itu ada siapa? Kiai Mansur Ahmad, dulu Imam Masjid Agung. Itu kalau ceramah nangis. Kalau sekarang ini yang masih ada ya, Syekh Al-Maghamisi itu sekali ceramah nangis. Syekh Al-Maghamisi kana katsirul buka khasyian lillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ada namanya Kiai Asrori Surabaya. Itu juga kalau ceramah dikit nangis, selama dikit nangis. Ya. Khasyian lillahi ta'ala, karena takut kepada Allah Ta'ala. Kalau kita beda, nangisnya beda ya. Qari'an al-Quran, beliau itu qari. Ya, suaranya indah ketika membaca Al-Quran. A'maluhu, profesi beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Sakana Ar-Riqqah, tinggal di daerah Riqqah namanya, Qaryah Bisyam, nama daerah di Syam. Ya. Ruwiya atau rawa meriwayatkan 11 hadis. Wafatnya beliau Tufiya Bisyam, wafatnya di Syam. Wa umruhu 90 aman, usianya 90 tahun. Ma'aniul mufradat, makna mufradat, itu makna kosakata. Al-bir, makna bir al-khair, yaitu kebaikan. Artinya apa? Jami'ut ta'at, seluruh ketaatan itu disebut namanya al-bir. Al-ismu, apa al-ism? Al-dzambu, dosa. Artinya apa? Jami'ul ma'asi, seluruh kemaksiatan itu disebut namanya ismun. Haka ittariba, itu bolak balik, gaman. Istafti qalbak, ya, mintalah fatwa kepada qalbak, hati kamu. Utlub al-fatawa, mintalah fatwa min qalbika, dari hati kamu. Asy-syarhu, syarahnya bagaimana penjelasannya? Yarshuduna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita fil hadisi, pada hadis ini, ila ma'rifatil bir, untuk mengetahui apa itu kebaikan sebenarnya. Hatta naf'aluhu, sampai kita apa? Mengerjakannya. Wa ila ma'rifatil ismi, dan kemudian apa? Kepada mengetahui apa? Ma'rifatil ismi, mengetahui tentang dosa.
fanabta'idu anhu, maka kita menjauhinya. Faqala, maka kemudian mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru, kebaikan itu apa? Husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Yaitu apa? At-takhalluqu bis-sifatil hamidah, yaitu mempunyai akhlak dengan sifat-sifat yang mulia. Wal bu'du, dan jauh, anin naqais, dari kekurangan-kekurangan, warradha'il, dan dari kesalahan-kesalahan. Dan ini yang paling penting, wa ta'addubi bi syara'illahi al-qawim, dan beradab terhadap syariat Allah yang al-qawim, yang lurus. Wa khulasatu makna bir, dan ringkasan daripada makna bir, kebaikan itu apa? At-taqwa, takwa. Wahia, dan dia itu apa? Mukhafatullah, takut kepada Allah, fis sirri wal alan, ketika sendirian dan rame-rame. Makanya takwa itu adalah konsumsi, bukanlah konsumsi publik, konsumsi pribadi. Karena yang tahu takwa dengan tidaknya hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkali-kali saya sampaikan, kita tidak bisa menjustifikasi diri kita paling bertakwa atau orang lain paling bertakwa, tidak bisa itu. Ya. Yang paling baik itu adalah saling mendoakan. Tsumma ya'rifu lana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tsumma yu'arrifu lana. Kemudian apa? Memberitahukan kepada kita, yu'arrifu, pakai wazan fa'ala ya. Kemudian memberitahukan kepada kita apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu al-itsmu, bahwasanya ism itu apa? Dosa itu apa? Wa huwa adz-dzambu, dosa. Alladzi, yang yuqarribu al-insan, yang itu mendekatkan manusia ilan nar, kepada neraka. Wa yab'aduhu, dan menjauhkan anil jannah, dari surga. Ini kan masih abstrak, menjelaskan keimanan kan abstrak. Karena surga tidak nampak. Coba kalau anda kata surga itu langsung nampak, neraka nampak, masjid itu penuh semuanya. Orang makna maksiat berhenti. Kalau anda kata surga nampak, neraka nampak. Makanya dulu ada salah satu perkuliahan, ada anak kurang ajar. Pak, bapak kan tidak pernah tahu surga, bapak juga tidak pernah tahu neraka. Kok bapak ngomong surga dan neraka? Kan kurang ajar ini. Untung dosanya pinter. Kamu pernah buang air besar? Pernah. Enak enggak itu? Enggak enak, Pak. Pernah nyicip? Enggak pernah. Ya. Jadi kalau membalikkan logika dengan logika. Ya. Sama kan kayak orang nih terjun dari lantai 7 misalnya. Mati. Coba dulu. Ya, kan gitu kan. Jadi kalau membalikkan logika dengan logika. Enggak bisa kalau orang bertanya kayak gitu kita pakai dalil, enggak bisa. Harus pakai logika. Wa min alamatihi, dan di antara tandanya adalah antash'ur, yaitu kamu merasakan biqalqi fis sadrika. Qalq itu artinya apa? Senantiasa berdebar-debar di dalam hati kamu. Wa adamit tuma'ninati, dan tanpa adanya apa? Rasa ketenangan. Sama misalnya gini nih, kita makan gorengan ya tak? Makan ya kan? Tanya berapa? Kita tahu nih 10 yang kita makan, kita bilang 5, kan enggak tahu kan gitu. Selesai itu di jalan itu pasti hati enggak tenang. Betul atau tidak? Kalau tenang itu berarti agak error. Ya, kalau tenang berarti error. Ya, sama kayak kita nih kan, ada kadang orang ini mengembalikan kembalian itu kan kadang kebanyakan. Kita beli sesuatu kembaliannya banyak. Misalnya uang kita 50 dikembalikan 70, dia ngira 100.000. Kira-kira nih dibalikkan lagi apa kita kantongi? Kalau kita kantongi berarti error. Andai kata kalau kita kantongi itu pasti hati kita nih berdebar-debar. Betul atau tidak?
Dulu waktu sebelum pondok ini ada, saya dulu itu sering kadang pesen ada nasi apa namanya, nasi minyak. Itu penjualnya selalu salah, pesan 2 dikasih 3. Sering itu, dan itu bukan sekali 2 kali. Kan lumayan enggak? 2 dikasih 3. Saya tanya ke tukang gojek saya, ini salah atau di mana? Ya, disuruh kembalikan, beliau tidak mau menerima. Kalau gitu ya sudah kita bayar. Bukan sekali 2 kali. Ya. Jangan dimanfaatkan seperti itu. Ya, alhamdulillah ini adalah rezeki saya. Ini salah. Ya. Wa tukrahu ayyu'alliman nas. Ayya'laman nas, yaitu wa tukrahu, dan kemudian benci. Ayya'lama, yaitu mengetahui siapa an-nasu, yaitu manusia, ma fa'alta, apa yang kamu lakukan, au qulta, apa yang kamu sampaikan. Kadang-kadang kalau kita maksiat takut ketahuan orang. Maka oleh sebab itu kita jauhi dosa sejauh-jauhnya. Fa idza wajadta dzalik, maka apabila kamu menemukan hal tersebut, al-ihsas, merasakan, fa'lam, maka ketahuilah, annama kumta, sesungguhnya apa yang kamu lakukan, bihi, dengannya, huwa al-itsm, adalah dosa, wal muharram, dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma al-hadits tsani, adapun hadis yang kedua, huwa murtabitun bil awal. Ini ada kaitannya dengan yang pertama. Murtabitun, ada kaitan bil awwali, dengan yang pertama. Fazada fihi, maka menambahkan fi dalamnya, annal muslima, bahwasanya seorang muslim ya'khudhu bil ahwat. Ya, itu mengambil dengan ahwat, hati-hati. Wa huwa al-atqa, yaitu apa? Untuk hati-hati, takut. Wa hadzal akhdhu, dan ini al-akhd, yaitu mengambil ala sabil istihbab, dengan jalan yang dicintai. Hatta in aftahun nas, sampai wa in aftahun nas, sampai ketika kita meminta fatwa kepada seorang, bi ghairi ma yatma'innu ilaihi, kemudian bi ghairi ma yatma'innu ilaihi, kemudian kita tidak bisa tidak bisa tenang hati kita. Wa hadzal ashab, dan ini adalah orang-orang al-qulub, yang hatinya as-salimatu, yang selamat, seperti kas-sahabah, seperti seorang sahabat. Ya, kita itu bisa merasakan, hati kita itu bisa merasakan, ya. Apalagi para sahabat dulu, ya. Maka ketika terjadi apa-apa, Nabi mengatakan istafti qalbak, jangan sampai orang yang membingungkan kita. Ketika ini kita bingung terhadap sesuatu, maka kita sholat, baru kemudian kita minta, kita merenung sejenak. Nanti biasanya hati ini yang akan berbicara, hati yang akan berbicara, ya. Makanya salah satunya itu dikasih amalan itu, yang itu Bahriyatul Kubra, itu yang kita baca sebelum belajar. Dulu itu ceritanya kan, saya itu ketika pulang kampung, tadinya mau sowan ke Gus Salahuddin Awairaham, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian ditelepon sama Kiai, ayo ikut ke salah satu Kiai sepuh. Sudah, saya ikut ke Kiai Abdul Hanan. Kita di mobil itu berbicara, kira-kira amalan apa yang bikin hati tenang dan lain sebagainya. Beliau itu sowan sama beliau, pulang dikasih ijazah itu Bahriyatul Kubra. Ya. Nah, kalau itu jangan sampai ditinggalkan. Ini kan orangnya berapa nih? Masih ada 12-13 orang. Jadi kalau per orang 10 masih 100. Itu anjurannya memang sehari 100 supaya hati tenang. Ya. Karena
Keimanan kita ini beda dengan keimanan para ulama, para orang-orang alim. Kita ini yazid wa yanqus. Kalau turunnya nian, kalau naik nian. Jadi nggak ada penyeimbangnya kadang-kadang ya. Penyeimbangnya itu ya ngaji seperti ini ya, tadarus, zikir, itu penyeimbangnya. Amma idza kanat al-fatawa, adapun idza kanat ada al-fatawa, fatwa itu qawiyatun, itu kuat, mustanadatun, yang itu bersandarkan ila adillah asy-syar'iyyah, kepada dalil-dalil yang syariat, fa alaihi, maka atasnya ayyakhudha, maka dia mengambil bil fatwa, dengan fatwa tersebut. Wala yattabi' hawahu, dan tidak boleh mengikuti apa hawa nafsunya. Bal yaj'al, akan tapi menjadikan hawahu, hawa nafsunya, tabi'an lisyar'i, yaitu mengikuti untuk bersyariat. Jadi nggak boleh berfatwa dengan sesuka hati, tidak boleh. Ya, tapi betul-betul masih mengikuti syariat. Ya kan, kalau kita tanya nih, kalau melakukan apapun hati kita kan bergerak katanya. Kalau baik hati kita tenang. Kalau kita melakukan maksiat walaupun itu kecil, pasti hati kita akan bertanya-tanya. Betul apa tidak? Itu pasti. Ya, itu Allah mengilhamkan kepada kita apa? Hati. Faidatun, faidahnya. Ya. Al-firasah. Hiya itla'. Dia itu muncul alam fi dhamair, atas apa yang di dalam dhamair, yang tidak nampak dalam hati, maksudnya firasat namanya. Makanya pernah saya sampaikan, setiap orang-orang soleh, para ulama itu, kalau kita baca kitab-kitabnya, setiap mau keluar rumah itu sholat. Biasanya kalau nanti sholat biasanya setelah sholat itu ngasih petunjuk. Kalau dia tidak baik, tidak bagus, nggak boleh berangkat. Kalau dipaksakan berangkat, pasti nggak selesai masalahnya. Ini disebut namanya apa? Firasat, yang keluar dari hati. Ya, keluar dari hati. Qala as-salihun, berkata orang-orang soleh, man ghatta basarahu, siapa yang menundukkan pandangannya anil maharim, terhadap yang diharamkan oleh Allah, wa kaffa nafsahu, dan kemudian mencukupkan dirinya anis syahwat, dari syahwat, wa ammara batinahu, maka disuruh apa? Ammara, maka akan dipenuhi batinnya bil muraqabah, terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjaga matanya dari yang diharamkan, ya, maka hatinya akan apa? Akan diberikan muraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Habib Zain bin Smith mengatakan, kalau habis Jumat, ketika Jumat, ba'da sholat Jumat, membaca ya batin, ya batin, ya batin 100 kali, maka akan diberikan batin yang kuat. Itu kata Habib bin Smith. Ya. Karena kalau kita kan masih belum bisa menjaga pandangan kita. Ada yang lewat, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, mata saya, ya Allah, sayang nian. Kan itu kan. Dan itu insya Allah sangat betul. Insya Allah sangat betul. Kalau kita bisa menunjukkan, Masya Allah, ya Allah. Ya. Jadi mata kita masih belum bisa menangkan. Wa ta'udu, dan kembali kepada apa? Aklal halal, memakan yang halal. Ya, la tukhti firasatahu aidhunnahu, yaitu tidak akan salah firasatnya atau prasangkanya. Seperti kita kemarin bercerita tentang Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ini kalau dalam ilmu firasat, ini apa? Ini tidak baik. Tapi ketika tanya mana penginapan, orang itu mengatakan, di sinilah penginapan. Kudanya diambil, dikasih makan, dirawat, dikasih kamarnya yang luas, dikasih jamuan yang lezat, gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan, wah ternyata ilmu firasat saya ini salah. Padahal Imam Syafi'i itu orang soleh. Imam Syafi'i sangat luar biasa. Ya. Kemudian apa? Ketika mau balik, orang tadi mengatakan, apakah kamu budak? Bukan, saya bukan budak.
Tapi nanti kalau ke Madinah mampir ya ke tempat kami. Gini ya, ini kan kamu bukan budak, orang merdeka katanya. Ini kemarin ngerawat kuda, ada bayarannya sekian dirham. Tidur ini sekian dirham. Makannya sekian dirham. Saya tidur di sempit, ini sempit. Nah, sempit, ini bayar ya. Sekian dirham. Jadi sekiannya totalan sekian puluh dirham. Memang Syafi'i tidak marah, cuma senyum saja. Kenapa? Ini benar. Firasat saya benar. Makanya kemudian ilmu siapa namanya? Ar-Razi membuat ilmu ya al-firasah, tentang ilmu firasat. Faidatun faidahnya min madhahiri husnul khuluq, di antara apa? Adalah apa? Yang nampak dalam akhlak yang baik itu apa? Al-insafu fil muamalah, yaitu benar dalam masalah muamalah. Ar-rifqu bil muhawalah, dan lembut dalam masalah apa? Al-muhawalah. Muhawalah ini apa? Berupaya. Yang ketiga, al-adl fil ahkam, adil dalam memutuskan atau menentukan sebuah hukum. Yang dal al-badlu wal ihsan, al-badlu sungguh-sungguh kebaikan. Yang kelima, kaful adha, ya, mencukupkan untuk apa? Tidak menyakiti. Yang berikutnya, talaqatul wajh. Talaqatul wajh itu apa? Bersinar-sinar wajahnya, ya, tidak muram. Zai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, melarang dari yang mungkar. Yang terakhir, an tuhibba linnas, kamu menjadi manusia ma tuhibbu li nafsik, ma tuhibbu li nafsik, sebagaimana engkau cinta pada diri kamu. Ini faedah dari hadis ini. Kemudian yang terakhir, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Al-hithu ala husnul khuluq, yaitu dorongan untuk ya berakhlak yang baik. Yang kedua, al-hithu ala al-islahil qalb, dorongan untuk apa? Memperbaiki hati. Wa ta'mirihi, dan kemudian apa? Binuril iman, dengan cahaya keimanan, wa taqwa, dan cahaya ketakwaan. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini apa? Karahiyatul itsm, benci terhadap dosa, wan nufur, ya, minhu, dan berlepas darinya. Nufur itu kan artinya lari, berlepas dari dosa itu. Yang keempat, al-halalu halal rahatul qalb, makanan yang halal itu apa? Hati itu jadi apa? Bahagia, jadi nyaman. Watma'innan lin nafs, dan kemudian apa? Tenang dalam jiwa. Wasukunu lil jawarih, dan membuat apa? Sukunul jawarih, jadi anggota tubuh itu apa? Sukun, itu merasa tenang. Makanya ketika kita belajar kitab, awal-awal kitab Imta'un Najib, Abu Syuja ditanya, kan usianya panjang sampai 160 tahun, giginya masih utuh, badannya masih sehat. Ditanya, ya Abu Syuja, apa yang membuatmu seperti itu? Abu Syuja mengatakan, demi Allah, saya tidak pernah maksiat. Ketika waktu kecil tidak pernah maksiat, maka Allah menjaga saya ketika saya dewasa. Maka oleh sebab itu, semoga kita yang banyak maksiatnya ini, banyak dosanya, boleh jadi dosa kita menggurita, cuma Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkannya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan sampai nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ala jami' hajatin jin hasan tawsi'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Li khamsatun utfi'u biha haral waba'il hati al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatih. Li khamsatun utfi'u biha haral waba'il hati al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatih. Li khamsatun utfi'u biha al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah وأصلحنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم يا أولى الحق حق وارزقنا اتباع الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وفقهنا في الدين وعلم التأويل. اللهم يا الله فقهنا في الدين وحبب عن الناس. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك الهم والحزن نعوذ بك العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ومر بجعلنا وريتنا وتلاميذنا وأهلنا من العلم والخير وأن القرآن والسنة جعلنا والمسوء وإنك على كل شيء قدير. اللهم يا اللهم افتح لنا بفتوح العارفين وافتح لنا بفتوح العارفين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يسر لنا أمرك العسير ويسر لنا أمر الدنيا والآخرة ويسر لنا أمرنا في جميع الأحوال وفي جميع الأمور. اللهم يسر لنا أمرنا في معدل الألف ويسر لنا أمر في حفظ القرآن وحامل القرآن وفهمه وأهله وأعماله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا فيما أدى يسر لنا أمر في طلب العلم والشرع وحفظ أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا في جميع يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمرنا يا رب يسر لنا أمورنا يا رب يسر لنا أمورنا يا رب ما أدى العلم يسر لنا لتوسع آدم وبارك في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أبا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وخيرات قريبا والسيئات بعيدنا. اللهم يا أبا اجعلنا من المخلصين المخلصين واجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين واجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين. اللهم ثبتنا وكن سعيد اللهم ثبتنا وكن سعيد اللهم ثبتنا وكن سعيد. اللهم يا أبا صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل الله سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد.